Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar seperti biasa. Hari ini kita akan belajar melalui video berikut ini. Simak video berikut ini ya anak-anak ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan karena perbuatan tersebut dapat menjadi penghibur bagi orang yang sakit. Karena dalam Islam sangat menganjurkan agar setiap orang berempati kepada sesamanya, seperti menjenguk ketika seseorang terkena bencana, seperti sakit ataupun musibah. Dan orang yang dijenguk itu bisa siapa saja ya, mulai dari keluarga, tetangga, ulama, bahkan orang yang telah membenci kita. Dalam menjenguk orang sakit itu ada adabnya. Nah, sebelum masuk ke adabnya, ibu mau tanya dulu dengan anak-anak ibu. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan adab? Nah, benar. Adab adalah segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, dan akhlak. Adapun yang anak-anak perlu ketahui, adab menjenguk orang sakit ada 5. Pertama, memperhatikan waktu menjenguk. Kedua, menjenguk dengan membawa kesenangan. Ketiga, berwudu. 4, menutup aurat. 5, mendoakan orang yang sedang sakit. Dalam menjenguk orang sakit, maksudnya di sini tidak ada ketentuan untuk menjenguk baik siang ataupun malam. Namun, hendaknya pilihlah waktu menjenguk yang tidak mengganggu orang sakit dan tidak merepotkan keluarganya. Ketika yang sakit dirawat di rumah sakit, pilihlah waktu kunjungan tertentu yang disesuaikan dengan waktu istirahat. Sebaiknya jangan terlalu lama saat menjenguk agar orang yang lagi sakit dapat menggunakan waktunya untuk istirahat. Dan ketika kita ingin menjenguk orang sakit dan orang yang sakit itu dirawat di rumah, sebaiknya kita melihat waktu-waktu untuk menjenguknya. Misalnya, kita bisa menjenguknya di jam 11. Jangan menjenguknya terlalu pagi, misal jam 6 pagi. Karena kedatangan kita dapat menyebabkan keluarga yang sedang sakit direpotkan atas kedatangan kita yang terlalu pagi. Bisa saja di jam segitu keluarga yang sakit sedang berberes-beres. Maksud dari ketika menjenguk orang sakit, hendaklah kedatangan kita memberikan kesenangan dan keringanan hati bagi orang yang sakit. Karena itu dianjurkan untuk menghibur orang yang sakit, membawa sesuatu yang mungkin dia perlukan, dan menasihati tentang derita yang ia alami. Seperti disebutkan dalam hadis, setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau lainnya, pasti akan Allah hapuskan berbagai kesalahannya seperti sebuah pohon meruntuhkan daun-daunnya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari yang ketiga, kenapa ketika kita menjenguk orang sakit dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu? Karena berwudu disunahkan bagi orang yang hendak menjenguk orang sakit. Hal ini berdasarkan hadis Anas bahwa Nabi Muhammad bersabda, siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya lalu mengunjungi orang muslim dengan berharap mendapatkan pahala Allah, maka ia akan dijauhkan dari jahanam sepanjang 70 kharif. Ketika menjenguk orang sakit, sebaiknya kita harus memperhatikan aurat kita dulu. Sebelum kita berangkat, kita bertanya pada diri kita, pantaskah kita pergi dengan pakaian seperti ini? Bukankah laki-laki dan perempuan ada batasan aurat yang boleh diperlihatkan dan tidak boleh diperlihatkan?
Nah, untuk aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Nah, walaupun dari pusar sampai lutut, akan tetapi ketika kita menjenguk orang sakit, lebih baik kita menggunakan pakaian yang rapi dan yang menutup aurat. Nah, untuk aurat perempuan dari ujung kaki sampai ujung kepala, yang boleh diperlihatkan hanyalah wajah dan telapak tangan. Wanita boleh menjenguk laki-laki dengan syarat harus mengenakan pakaian menutup aurat dan aman dari fitnah. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Ummu ad-Darda yang menjenguk seseorang bernama Ansar, ahli masjid. Hari ini disebutkan oleh Bukhari secara mu'alla atau takdir yang Allah tetapkan bergantung dengan peran serta umat manusia melalui ikhtiar. Saat menjenguk, doakanlah agar diberikan rahmat dan ampunan, pembersih dari dosa dan keselamatan serta kesehatan. Adapun doa yang dianjurkan Nabi diantaranya adalah La ba'sa tahurun insyaallah, yang artinya tidak mengapa, semoga sakitmu menghapuskan dosa-dosamu, insya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itulah adab-adab ketika menjenguk orang sakit yang perlu kita ketahui. Sekian penjelasan dari Ibu untuk adab menjenguk orang sakit. Semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya dan dapat untuk dipraktekkan ketika sedang menjenguk orang sakit. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.